Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Ujian Manusia Pilihan Satria Piningit. Dalam pembahasan video kemarin, Abah membahas tentang dua syarat kemunculan sosok manusia pilihan, apapun yang kita sebutkan. Berjalannya kehancuran akhlak dan banyaknya perselisihan di antara kita, karena semua hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran yang hakiki, sehingga banyak kerusakan dalam segala bidang. Kebohongan merajalela, kemaksiatan sudah melampaui batas. Semua segala cara dilakukan untuk mencapai keinginan atau kepuasan pribadi tanpa memikirkan akibat bagi yang lain. Dan kehancuran akhlak, maka murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bencana. Dan ini sudah mulai terlihat. Banyak kejadian alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, walaupun menggunakan alat yang canggih sekalipun. Apakah ini semua teguran atau peringatan? Mungkin juga ini azab, karena Abah katakan di dalam setiap video, kerusakan akhlak yang terjadi di zaman para nabi terdahulu sudah terjadi pada saat sekarang ini. Maka wajar kalau selalu perbuatan sudah melampaui batas dan Allah akan murka. Tinggal kita yang berpikir secara akal sehat. Bencana datang ulah manusia itu sendiri karena merasa lebih berkuasa daripada kekuasaan Tuhannya. Maka muncullah sifat sombong, lupa diri, ego dengan segala atribut dunia. Lupa akan kematian yang sesaat akan datang tanpa diminta maupun ditolak, karena kematian itu wajib hukumnya bagi makhluk hidup, siapapun diri kita. Dan perlu kita ingat, tidak ada satupun yang abadi dalam dunia fana ini, dan semua yang kita perbuat di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Dan balasan itu apakah di dunia selagi kita hidup, atau nanti manakala kita sudah wafat? Penyesalan itu tidak ada di awal, tapi di akhir kehidupan. Siapapun diri kita, marilah kita berpikir dengan akal sehat dalam menyikapi suatu kehidupan ini. Janganlah menghalalkan segala cara. Inilah yang kita kenal dengan istilah tabur tuai yang sedang berjalan. Dan janganlah menyesal kalau melakukan kesalahan, maka berpikirlah sebelum berbuat. Bagaimanapun, apapun keadaan diri kita saat ini, berpikirlah dengan akal sehat supaya kita selamat dunia dan akhirat, karena dunia ini hanya sementara. Lihatlah bencana semakin banyak. Tidak mungkin Allah SWT akan menghukum hambanya yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tiada manusia yang tidak diuji, walaupun ujiannya berbeda-beda. Begitu juga dengan sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, yang sedang kita bahas dan kita bicarakan saat ini. Tentunya beliau juga mengalami ujian yang lebih berat dari manusia biasa pada umumnya. Walaupun beliau manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah kenikmatan atau fasilitas yang enak yang beliau terima. Dan perlu diingat,
sang sosok manusia pilihan bukanlah keinginan yang terpilih. Mengapa Abah katakan demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu atas kehendak atau dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian atau peristiwa yang beliau alami tentunya sudah berjalan dalam suatu waktu yang lama, bukanlah instan. Sebenarnya semua perjalanannya tentang sosok manusia pilihan versi Jawa yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit maupun versi Islam yaitu yang kita kenal dengan sosok Imam Al-Mahdi, seorang utusan, karena beliau tentunya pewaris dari leluhurnya yaitu baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apakah itu berupa nazabnya ataupun sanadnya, dan sudah Abah jelaskan perjalanan beliau dalam menerima petunjuk ada kemiripan dengan leluhurnya junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita membahas tentang manusia pilihan tentunya harus mengetahui perjalanannya, bukan membaca buku apapun yang kita baca, karena beliau adalah sosok manusia yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu digarisbawahi. Banyaknya tentang pembahasan tentang manusia pilihan dengan menggunakan analisa tentulah sangatlah sulit, tidak sama bagi orang-orang yang diperjalankan, karena pembahasan tentang sosok manusia pilihan beliau mempunyai perjalanan yang sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Bagaimana beliau mendapatkan petunjuk bisa saudara-saudara Abah buka di video Abah yang terdahulu. Bagaimana beliau diperjalankan dalam versi Jawa yaitu Satria Piningit dan versi Islam yaitu Imam Al-Mahdi. Tentu Abah katakan berkali-kali kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya memberikan uraian kisah tentang sosok manusia pilihan yang terbaik. Dan perlu kita berpikir dengan akal sehat dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan. Tidak ada yang mampu membahas dengan akal pemikiran akan kehabisan cerita. Abah katakan pada awalnya beliau diperjalankan banyak menerima petunjuk, dan pada saat sekarang ini pun beliau masih menerima petunjuk sampai waktunya beliau akan dimunculkan. Kita kembali ke pembahasan semula, bagaimana beliau menerima banyak ujian yang silih berganti secara dohir maupun batin yang beliau alami. Karena beliau manusia pilihan tentunya mengalami pembersihan secara dohir dan begitu juga dengan batinnya. Sifat-sifat yang tidak baik tentu dihilangkan. Itu berproses sampai saat ini. Tidaklah heran sosok manusia pilihan mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Tanpa beliau sadari, suka tidak suka, terima tidak terima, beliau tetap menjalaninya. Maka Abah sering katakan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin sang sosok manusia pilihan bisa bertahan sampai saat ini. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, dan bukanlah kenikmatan dan fasilitas yang berdasarkan nafsu. Bagaimana dohirnya dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, tidaklah sekaligus, tentu bertahap dan terus berjalan. Kalau Abah katakan yang dominan ruhaninya menguasai dohirnya, sehingga dohirnya kalah, dan semuanya tentu berproses. Dapat kita berpikir secara akal sehat bagaimana rohaninya lebih dominan daripada dohirnya yang bersifat tempat atau wadah, karena tubuh atau wadah telah dikuasai oleh rohaninya yang bersih. Maka secara akal sehat wadahnya pun harus bersih, mau tidak mau harus dibersihkan, bukan mengikuti dohir atau wadahnya, tapi rohaninya yang mengatur segala kebutuhan dohirnya. Tentu kita sebagai manusia biasa sangatlah sulit, karena bagaimanapun kita dalam kehidupan di alam dunia tetap membutuhkan kebutuhan dunia. Kita tidak dapat menjangkau dengan akal atau pikiran untuk mengenal sang sosok manusia pilihan, karena semua yang terjadi pada dirinya dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik pembuat skenario.
Dalam kesimpulan Abah, tidaklah semudah yang dibayangkan tentang perjalanan manusia pilihan dengan penuh keperihan, kepedihan, dan kekurangan dalam kehidupannya. Dikarenakan beliau sedang dalam proses yang sedang dipersiapkan ke depan. Sebagaimana ke depan nantinya beliau dalam kehidupan akan semakin sulit, dan untuk menjadikan beliau akan kuat dan terbiasa dalam kehidupan nantinya. Maka Abah katakan, mari kita menyimak pembahasan tentang sosok manusia pilihan dengan akal sehat, bukan imajinasi atau khayalan, apalagi mengharapkan kenikmatan duniawi. Dan ini terjadi pada para aulia terdahulu, semua berproses dan tidaklah instan. Begitu juga nantinya pada saat beliau dimunculkan, beliau tidak akan mungkin akan memproklamirkan atau lagi mengakui hanya orang-orang tertentu yang nantinya diberikan petunjuk yang bisa menemukannya. Tapi tentunya beliau akan tidak mengakui bahwa dirinya lah sosok yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan di sini Abah meyakini beliau sudah ada, tapi sulit dilacak jati dirinya, apalagi keberadaannya saat ini, karena beliau tidak hanya bisa membaca pikiran kita, tapi juga beliau masih diberikan petunjuk kapan beliau akan meninggalkan suatu daerah di mana daerah tersebut akan terjadi bencana. Beliau akan meninggalkan daerah tersebut atas petunjuk dari Tuhannya. Akankah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam akan terulang? Karena kita semua meyakini kita sudah berada di akhir zaman, dengan tanda-tanda kerusakan di zaman para nabi terdahulu terjadi pada saat ini. Mari kita berpikir dengan akal sehat, dengan hati yang bersih, karena kita umat yang beragama. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita hormati. Kebenaran datang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.